Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Panda. Kali ini saya membuat sebuah readingan untuk zodiak Libra. Karma apa yang sudah menyakiti? Karma apa? Sebentar. Karma orang yang menyakiti zodiak Libra. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu sembari saya mengalirkan energi positif ke dalam kartu ini ya guys. Oke. Ini general reading juga fun reading, bisa resonate bisa tidak. Jika resonate mungkin salah satu energi kalian yang tertarik dalam bacaan ini, jika tidak kalian gak boleh baper. Dan ini fun reading, kita ambil positifnya aja dari setiap permasalahan yang ada di tebaran kartunya. Ini bisa maju mundur energinya, bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau belum terjadi ya ini sedia payung sebelum hujan ya, seperti yang mungkin terjadinya di akhir September gitu-gitulah ya. Terus jadi kalian nggak boleh komplain, bukan nggak boleh komplain, tapi lebih ke ya udah dibawa fun aja gitu loh ya. Terus kalau yang sedang terjadi mungkin dapat pencerahan, dapat ilham, dapat jalan keluar. Kalau yang sudah terjadi mungkin kemarin di 1 September misalkan, oh ya udah mungkin memang gini gini gini, bisa juga ya. Terus ini kalau kalian ingin mendapatkan info mengenai private reading dan juga terapi, bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Terus kalau kalian ingin mendapatkan gorden dan aksesorisnya dengan harga terjangkau dan kualitas barang yang bagus, bisa cek di Shopee saya Panda Gorden ya. Saya selalu mengingatkan bahwasannya walaupun kalian klien private reading saya gitu kan, atau kalian lagi menonton channel saya, walaupun ya ini karma untuk yang menyakiti kalian nggak boleh merasa kok tarot readernya nggak ngebelain kita sih gitu loh ya. Kalau salah ya mungkin saya akan bilang kalian salah gitu loh. Kalau misalkan enggak, yang saya nggak akan saya ya saya bilang nggak salah gitu loh. Dan karena terkadang orang ada yang 100% memang bukan kesalahan kita, tapi ada yang memang 100% juga ada dari kesalahan kita, kenapa orang menyakiti hati kita. Tapi ada memang kita ikut menyumbang gitu loh ya. Misalkan kita mungkin pernah berkata yang gak baik sehingga orang itu sakit hati, jadi kalian dibalikin ke diri kalian sendiri dan juga Allah ya. Semua terjadi atas izin Allah, dan mungkin akan ada yang ingin diperbaiki dari diri kalian. Terus ini saya buatnya mau menjelang maghrib. Kalau nanti sekiranya ada azan maghrib, kita skip dulu ya. Oke. Ya, kita mulai ya. Jangan di skip waktu saya shuffle dan pada saat iklan juga ya, biar dolarnya naik terus ya. Karena saat dicairkan saya ingin berekspansi keluar rumah ini biar bisa mulai lagi dari nol di tempat yang baru. Saya ingin membangun sebuah komunitas yang positif, pemikirannya, perkataannya, segala macamnya, hatinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karma orang yang menyakiti zodiak Libra di bulan September 2021. Oke. Kadang karma itu bisa karma nggak baik ya. Tapi kalau dia menyadari ya, terus akhirnya dia berbuat baik, doa, usaha berbuat baik, dia sudah melalui masa kegelapan, masa yang nggak baik. Dia mungkin dapat karmanya sehingga dia ya sadar lalu dia berbuat baik, ya dia bisa juga dapat karma baik. Jadi kalian nggak boleh kok dia nyakitin saya malah dapat karma baik gitu kan. Ya mungkin kamu nggak tahu kalau dia memang sedang berusaha untuk menjadi orang yang baik, atau memang dia sedang dibutakan ya. Dia merasa dirinya di atas, terus dia nggak mau mengakui dirinya salah. Dia terus dibutakan dengan kemapanan finansial, dengan seperti keluarga yang lengkap. Itu kan juga bisa ya, kalau di Islam mungkin istidraj ya gitu ya. Saya sih bukan background pesantren, tapi ya dikit-dikit saya bisa masuk karena ya yang ada di Al-Quran. Oke, kita mulai ya. Libra, Three of Wands, Nine of Sword, Six of Sword. Okay. Seven of Wands, Four of Pentacles, Queen of Pentacles. Oke. Karma bagi orang yang sudah menyakiti zodiak Libra ya.
di dalam kesendiriannya dia tersadar bahwasanya memang apa yang dia lakukan selama ini sama kamu, ke kamu itu adalah hal yang gak baik. Dia sedang memilah-milih mana yang baik, mana yang enggak, yang gak baik ditinggalkan, yang baik dipertahankan. Jadi ternyata memang dia sudah menyadari hal itu, dan sehari-harinya dia sibuk bekerja gitu loh. Dia sibuk bekerja sebagai pengalihan. Lalu kadang di malam hari nih dia tuh nggak bisa tidur, beban dia terlalu berat mikirin gimana perasaan kamu, gimana kondisi kamu gitu kan, merasa bersalah gitu kan. Dan memang akhirnya dia memutuskan untuk mengambil suatu hal-hal yang tidak baik di masa lalu untuk sebagai pelajaran ya. Jadi ke depan dia nggak akan ngulangin lagi, dia ngambil positifnya. Dia memang lagi fokus dalam hal bukan ya, tapi dia lebih berhemat ya. Dia lagi gimana caranya dia mau mendapatkan keberlimpahan materi, dia gimana caranya dia mau mendapatkan kemapanan finansial ya, dengan cara dia lagi hidup berhemat. Karena mungkin ya itu tadi ya, dia mau mendapatkan kemapanan finansial. Terus dia sebenarnya nggak mau melepaskan hubungan atau diri kamu, tapi dia sudah menyadari dia sudah menyakiti hati kamu. Jadi rasanya kalau untuk maju ke depan melepaskan kamu dia belum bisa sepenuhnya, tapi kalau nggak dilepasin gimana gitu, kalau mau kembali lagi sama kamu dia sudah terlanjur menyakiti hati kamu gitu loh. Oke, itu untuk yang udah di shuffle. Sekarang kita ke bottom of the deck. Jadi ya seperti itulah ya. Oke. Bottom of the deck ada akhirnya memang apa yang dia mau itu tercapai ya. Dia jadi sosok King of Pentacles ya, karena memang dia hidupnya berhemat. Jadi dia berpikir bahwasannya mungkin gue sekarang lagi jomblo nih gitu kan, ya udah deh daripada gue nggak keluar duit buat ngapel, buat beli-beli gitu kan, ya gue simpen aja uangnya. Dan ya akhirnya ya memang dia bisa menjadi King of Pentacles, rajanya uang ya gitu loh. Ke materi dia lebih kekumpul, dia lebih hemat gitu kan, pengeluaran dia nggak terlalu banyak gitu. Terus memang ternyata dia mau move on dari kamu ya, dan gak mau lagi lihat ke belakang. Mungkin selama ini dia sudah terlalu egois, nggak tahu maunya orang apa, pokoknya yang penting ngikutin kata gue, katanya gitu ya. Terus apa lagi ya? Aku nih kalau baca karma tuh agak-agak gimana gitu ya. Oke, tapi kita lanjut aja. Memang agak berat sih kalau karma itu, makanya aku tuh nggak mau baca yang negatif. Cuman ini jadi tantangan ya gitu. Awal mula aku membaca karma itu sebenarnya aku punya 11 judul untuk zodiak sebulannya. Jadi aku kira-kira sehari itu 5, tapi ya kita punya target, Allah yang nentuin kan ya, ada kendala. Nah tiba-tiba aku udah punya 4 judul dan tinggal 7 lagi. Nah pas banget ganjil, tiba-tiba aku mau baca karma gitu kan. Dan ternyata Aries, aku kan mulai selalu dari Aries kan, karena Aries memang pemimpin zodiak lainnya. Tiba-tiba Aries Taurus itu sudah mulai berat tapi perlahan. Nah pas Gemini, ada kendala teknis ya, memang nggak mudah untuk jadi tarot reader. Jadi kalian jangan memandang sebelah mata. Tarot reader juga manusia, dimana dia harus punya benteng-benteng doa, benteng-benteng ibadah untuk apa ya, kita baca energi orang. Kadang kita harus pamit sama karuhun, kadang kita
harus mengirimkan doa-doa, izin dulu, segala macam yang berhubungan dengan hal-hal yang memang tidak terlihat ya gitu. Bukan untuk mengagung-agungkan mereka, bukan untuk mendewakan mereka, tapi memang kita untuk sama-sama hidup berdampingan dan tidak saling mengganggu, yang menghargai aja gitu. Dan oke, kita lanjut ya ke Libra. Dan akhirnya memang orang tersebut itu dihadapkan kepada dua pilihan gitu loh. Di sini kartu The Fool itu memperkuat kartu Six of Swords ya. Dia sudah memang memutuskan untuk move on, untuk berekspansi, terutama hati juga. Dia lebih mikir keuangan, dan dia dihadapkan kepada dua pilihan. Akhirnya dia memang mau maju, mau move on, dan mau memiliki awal baru gitu loh ya. Kalau bagi kamu yang masih Libra ya, bagi kamu yang masih mengharapkan orang yang kamu dilingkan, sebaiknya kamu juga harus bisa belajar menerima bahwasanya memang dia sudah tidak menginginkan kamu lagi. Dia lebih memilih kehidupan dia yang baru. Mungkin dia lebih memilih orang lain juga ya. Ya selama ini mungkin kalau dia hanya memanfaatkan diri kamu, bahkan di saat kamu nol dia memanfaatkan juga. Ada yang kondisinya Libra tuh lagi biasa-biasa aja, tapi memang dia ternyata memanfaatkan. Ada yang memang kondisinya lagi terpuruk, lagi titik nol, ternyata dia datang memanfaatkan gitu kan. Biarin aja gitu. Kalian harus bisa berpikir positif. Oh ternyata justru dengan gue masih di titik nol, dengan gue di titik nol itu gue masih bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu loh ya. Dan memang di bulan September ini dia memutuskan untuk menikah. Aku tuh bacanya tuh gimana gitu, energinya tuh berat ya. Biasanya kan gitu, ini pelan. Dia memutuskan untuk menikah ya, dan ternyata mungkin karena dia lagi banyak berkelimpahan materi, ada yang menawarkan bantuan materi, bisa juga join, misalkan lu mau nggak sama gue nanam saham, lu 50 gue 50, misalkan kayak gitu. Atau mau buka usaha baru, misalkan temannya punya usaha baru, lu mau nggak nanam sahamnya, itu juga bisa. Nah kalau saran saya ada kartu The Hangman, sepertinya memang dia jadi orang yang jauh lebih bisa melihat sisi atau sudut pandang yang lebih luas, yang perspektif yang berbeda. Dia orang yang sabar gitu kan, dan akhirnya dia bisa keluar dari kondisi hubungannya dengan kamu ya. Dia bisa healing, dia bisa kembali lagi menyeimbangkan hidupnya. Dan saya rasa gak cuman dia aja gitu loh ya, tapi kamu pun harus bisa seperti dia. Oke, Libra ya. Dan memang seperti yang tadi saya bilang, karena memang ada yang menawarkan bantuan ya, akhir kerjasama, bisa juga ada peluang usaha baru. Dia memang lagi fokus ke keuangan. Kadang dia lelah, tapi akhirnya karena dia akhirnya sudah memutuskan untuk move on dari kamu ya, dia memilah-milih mana yang baik, mana yang enggak baik itu ditinggalkan, yang baik dia lebih tonjolkan ya. Alam semesta pun akhirnya, Allah dan alam semesta pun akhirnya memberikan dia berkah ya gitu. Kamu pun harus bisa seperti itu Libra ya gitu. Yang sudah ya, kamu pun kalau kamu berdoa, berusaha dan berbuat baik, karma baik pun nanti akan ke kamu gitu. Tapi kalau kamu nggak bisa move on, kamu terus sedih terus gini, nggak bisa kamu narik karma baik ya. Oke. Terus kita ke monologi karma bagi orang yang menyakiti zodiak Libra di bulan September 2021. Oke. Kamu udah tahu ya dia tuh seperti apa, dan kamu bisa healing juga ya. Dan kalau kamu mau membuka hati kamu untuk orang lain, ini udah waktunya yang aman, karena memang dia sudah tidak mau sama kamu, dia sudah memutuskan dengan orang lain, dan waktunya kamu untuk mengambil tindakan. Oke. Terus ketika kamu memang punya suatu pengharapan ya, jangan setengah-setengah,
kamu punya 100%, kasih 100%, kalau perlu 1000% ya, karena pengharapan atau ekspektasi itu memiliki kekuatan untuk merubah ya. Terus di bottom of the deck ada surrender to the divine, serahin semuanya sama Allah ya. Waktunya kamu merilis negativity, hal-hal negatif ya gitu, karena sorry ya guys, ini ada yang masak sambal, saya batuk. Terus di sini ada time to release negativity ya, memang waktunya kamu untuk merilis hal-hal negatif, karena dia pun seperti itu. Kuncinya adalah komunikasi. Ketika kamu ini bisa kamu komunikasiin sama diri kamu, sama Allah gitu kan, sama teman kamu. Yang penting kuncinya komunikasi, dan memang harus seperti yang tadi saya bilang, komunikasi ke Allah itu kan sama aja menyeimbangkan antara sisi spiritual dan prakteknya ya lewat ibadah, atau setelah ibadah kamu doa, kamu mohon sama Allah, dan memang kamu harus bisa keluar dari ketakutan kamu ya, karena kamu udah tahu kan lewat tarot dia seperti apa. Ya udah, kamu nggak boleh takut untuk keluar dari ketakutan kamu, kamu bisa hidup kok tanpa dia. Dan apa sih yang kamu butuhkan untuk rilis gitu loh ya ya mungkin ya itu tadi, serahin ke Allah gitu kan. Terus kamu doa, usaha dan berbuat baik, maka karmanya pun akan baik ya, karena dia pun melakukan hal yang sama. Dia pengalihannya kerja keras ya, bener-bener ke Pentecost ya. Terus untuk Romance Angel, karma bagi orang yang menyakiti zodiak Libra di bulan September 2021. Oke. Past life relationship, ya mungkin kamu sama dia itu adalah pernah punya hubungan di masa lampau, makanya sekarang diketemuin lagi. Sorry ya guys, ini kita azan, kita skip dulu ya. Oke, kita lanjutkan lagi, azannya sudah selesai ya. Tadi sampai di past life relationship ya, mungkin memang kalian itu di masa lampau pernah punya suatu hubungan ya, dan give your relationship a chance. Kalau kalian trauma, sakit hati, dendam, marah, emosi apapun itu, kalau butuh untuk diterapi bisa kontak WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Give your relationship a chance. Kalian harus memberikan kesempatan untuk hubungan kalian berikutnya, karena nggak semua lawan jenis itu sama dengan mantan kalian ya. Tapi ingat, kalau kalian ingin dapat yang A, B, C, D, E, F, G, tipe-tipe apa, pokoknya sampai detailnya ya, kalian harus melayakkan diri kalian untuk mendapatkan orang tersebut ya. Jadi kadang doa kita itu mungkin belum dikabulkan karena mungkin kita belum layak untuk mendapatkan apa yang kita harapkan dari Tuhan, dari Allah ya. Terus udah gitu di sini getting to know each other ya, memang kalau kalian juga ingin membuka hati lagi untuk orang lain ya, kalian harus mengenal satu sama lain ya, karena ini waktunya kalian untuk membuka hati yang sudah ya, jadikan itu pelajaran. Terus untuk bottom of the deck ada let's go of control, itu kalian memang harus bisa keluar dari permasalahan ini. Sama seperti dia memang sudah move on, dia memang sudah nggak mau lagi lihat ke belakang dengan kalian, dia sudah menyadari ya. Tapi dia akhirnya berbuat baik, dia melakukan menanam hal baik, jadi dia karmanya ya ke depan jadi baik gitu loh. Walaupun mungkin melewati proses-proses di mana memang dia juga butuh healing, butuh kesendirian untuk lebih sadar diri mana yang harus diambil, mana yang harus ditinggalkan. Dan ke depan diharapkan kalau kalian memang sudah mau membuka hati lagi, jangan pernah pakai topeng ya, apa adanya aja gitu loh. Dan mungkin percintaan kalian, mungkin rasa sayang kalian itu bertepuk sebelah tangan. Next ke depan jangan lagi ada seperti itu. Kalau misalkan kalian sekarang jadi korban, next ke depan kalian jangan jadi pelaku kan gitu ya. Diputuslah di kalian hal-hal yang gak baik. Trust ya, harus memang percaya dan harus fight untuk mimpi-mimpi kalian.
ketika kalian memang sudah memutuskan untuk membuka hati lagi, ya kalian harus buat upaya pengorbanan apapun itu yang berhubungan dengan effort ya. Terus jangan ada lagi ketergantungan dengan pasangan, karena hal itu nggak baik ya. Mungkin kalian terlalu sayang banget sama pasangan kalian, nggak boleh ini nggak boleh itu, atau apa-apa harus sama kalian, itu kan hal-hal yang berlebihan, jadi kalian nggak boleh lakuin lagi ya. Di sini keluar semua nih yang nggak baiknya. Ada deception, sering pakai topeng, unrequited love, cinta yang tidak berbalas, codependency. Jadi memang hubungan kalian toksik, udah nggak bisa dilanjutkan lagi ya. Mungkin kita balikan ke diri kita sendiri ya. Mungkin kita penyumbang seseorang itu menyakiti hati kita, itu juga bisa. Kalau kalian next nanti menikah ya dengan orang yang baru, seperti dia juga mau menikah, ternyata ya ada rencana menikah di bulan ini ya. Kalian juga kalau mau menikah atau nanti next menikah ya, kalian bisa honeymoon ya. Terus children, kalian mungkin nanti nggak punya sisi kekanak-kanakan lagi, kalian sama-sama saling dewasa untuk memulai hidup dengan orang baru dan cinta baru. Juga di sini selain let's go of control issue, dan kalian harus bisa sembuh dari permasalahan keluarga kalian, terutama orang tua. Maafin, lupain ya. Oke, itu untuk Libra. Sekarang kita ke self care. Kalau kamu punya waktu luang ya kalian bisa lakukan hal ini ya, mungkin untuk healing. Oke. Ada sing, mungkin bisa banyak, mungkin bisa bernyanyi, terus bisa sweet treat, perlakuan kalian jauh lebih manis, atau buat dessert manis ya di waktu luang. Atau kalian bisa flow like water, ikutin aja arusnya seperti air. Kalau memang disuruh lepas gitu loh ya, jangan dilawan ya arus air itu, nanti kalian tuh yang rugi sendiri. Ikutin aja, kalian tuh cuman aktor ya, karena yang sutradaranya itu Allah, jadi ikutin aja ya. Terus untuk soul journey, perjalanan jiwa kalian, purpose ya, dia jadi tahu tujuan hidupnya apa, dan kalian pun juga harus punya tujuan hidup ya. Dan kalian harus berjuang, fight itu. Oke. Terus ada adversity, I accept that challenge are the best way to learn ya. Kalian akhirnya bisa menerima bahwa tantangan hidup yang hadir dalam kehidupan kalian adalah cara terbaik kalian untuk belajar ya. Dan mungkin dia juga melakukan hal yang sama. Maafin, karena dengan memaafkan itu adalah salah satu healing ya, salah satu terapi, pengobatan, itu pasti suruh maafin ya. Kalau nggak maafin kalian nggak akan sembuh ya gitu. Toh dia juga sudah menyadari ya kan. Ada guilt ya, jangan merasa bersalah lagi, atau jadi orang yang itu salah dia, itu salahnya, udah terima aja. Mau 100% itu bukan kesalahan kalian, terima aja ya. Nanti waktu yang akan menjawab. Ada failure, I understand that the mistake is only an opportunity to learn. Ya kalian mengerti bahwa kesalahan adalah peluang kalian untuk belajar. Jadi benar-benar positive thinking terus nih kartu ini, aku senangnya gitu ya. Service, dengan service kalian bisa lebih banyak. Dengan service mungkin ya kalian coba deh bantu orang lain gitu. Dengan bantu orang lain kalian akan merasakan sesuatu hal yang mungkin gak bisa dibayar dengan uang gitu loh ya. Ya itu tadi mungkin karma baik ya. Banyak hal yang bisa kalian pelajari. Ternyata gak cuman dia aja yang sendiri ya. Sini kartunya sendiri. Dan kalian tuh sendiri tapi gak kesepian kok, tenang aja ya. Oke. Itu untuk Libra, untuk sexy love. Oke. You are healing ya, memang kalian juga harus sembuh gitu loh. Dia juga sembuh, kalian sembuh, kalian punya kehidupan masing-masing ya. Kita nggak pernah tahu jodoh. Kalau misalkan memang kalian berjodoh, kalian akan ketemu lagi. Kalau enggak ya udah gitu loh ya. Listen to your body. Coba deh, mungkin karena
Coba kamu mendengarkan tubuh kamu, mungkin ada keluhan-keluhan nggak ya, atau permasalahan yang di masa lalu itu mengganggu tubuh kamu bagian luar atau dalam. Coba dengerin gitu kan, ada keluhan nggak gitu loh ya. Dance ya, ini bisa juga kamu sorry ya. Ya, coba kalian lebih banyak menari. Dengan menari kalian seperti mengikuti alur musik, sama seperti kehidupan ya, ikutin aja seperti arus air ya, seperti yang tadi flow like water, bottom of the deck ada you cannot please everyone. Kamu nggak bisa membuka semua orang masuk ke dalam kehidupan kamu, tapi kamu juga nggak bisa men-skip mereka. Jadi lebih baik dikasih kadar, oh si A ini kadarnya cuman 10%, si B 100%, tergantung dari ketulusan hati kalian kan bisa ngerasain. Kalau dia cuman manfaatin kalian, oh dia orangnya tipenya nih kalau susah ke gue doang nih udah 10%, misalkan kayak gitu ya, dan lain-lain. Oh dia tipenya nih, dia pol-polan nih, susah senang sama-sama 100%, accept compliments. Akhirnya kalian bisa menerima begitu banyak pujian ya. Dan kalau ada teman kamu yang mungkin butuh bantuan, kamu bisa tanya, lu butuh bantuan gak, sama seperti servis tadi, ya udah tolongin aja, banyak berbuat baik aja, nanti pun karma baik akan hadir ke dalam hidup kamu. Kamu orangnya penuh kasih sayang, punya kasih sayang, bagiin gak cuman ke manusia, ke hewan juga, ke tumbuhan juga, benda mati bahkan ya. Dan akhirnya kamu berhasil healing, berhasil bisa melalui hidup kamu dengan baik gitu ya, dan ambil pelajaran yang baik-baik. Oke, kalau menurut saya sekian untuk readingan zodiak Libra. Karma apa yang diterima oleh orang yang menyakiti kamu di bulan September 2021. Jika saya punya kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.